Hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan fiskal. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian kebijakan fiskal, yang kedua, tujuan kebijakan fiskal, yang ketiga, fungsi kebijakan fiskal, yang keempat, instrumen kebijakan fiskal, dan yang kelima, peran kebijakan fiskal. Sub pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian kebijakan fiskal. Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal dapat diartikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan maupun pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan perekonomian. Nah, apa sih pengeluaran agregat tersebut? Di sini pengeluaran agregat dapat diartikan perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan kebijakan fiskal. Terdapat berbagai tujuan dalam dikeluarkannya sebuah kebijakan fiskal. Namun, secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal antara lain, yang pertama, memperbaiki perekonomian secara umum. Yang kedua, kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Yang ketiga, mengendalikan harga-harga untuk mengatasi masalah inflasi. Nah, dan yang keempat, mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara. Nah, yang pertama, memperbaiki perekonomian secara umum. Tujuan ini merupakan tujuan vital dari kebijakan fiskal. Nah, hal tersebut jalan dengan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tujuan yang kedua, yaitu kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Nah, di mana yang dimaksudkan pada tujuan ini, ketika keadaan ekonomi membaik, diharapkan berbagai sektor usaha yang ada di Indonesia mengalami kemajuan, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja juga akan meningkat. Nah, untuk tujuan yang ketiga, mengendalikan harga-harga untuk mengatasi masalah inflasi. Pada tujuan ini, yaitu dalam mengatasi masalah inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal. Nah, di mana kebijakan inilah yang digunakan untuk menstabilkan harga-harga secara umum saat terjadinya inflasi. Nah, tujuan yang terakhir, yaitu tujuan yang keempat, mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara. Tujuan yang keempat ini, di mana pendistribusian dan pemerataan pendapatan negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi distribusi. Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi. Nah, yang pertama, fungsi alokasi. Penerapan fungsi ini di mana berperan aktif dalam mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara maksimal. Nah, adapun faktor-faktor produksi tersebut seperti tenaga kerja, tanah, maupun modal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika faktor-faktor produksi tersebut dapat dikelola dengan baik, tentunya akan memberikan dampak positif baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Penerapan fungsi ini dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara, di mana hal ini bertujuan agar pembangunan ekonomi antar daerah tidak mengalami tumpang tindih. Fungsi ini menjadi faktor penting, mengingat pendapatan negara kerap kali tidak terdistribusikan dengan baik hingga ke masyarakat luas. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Penerapan fungsi ini
menjaga kestabilan beberapa faktor seperti harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Jika ketiga faktor tersebut dapat diperhatikan, maka stabilitas perekonomian akan dapat berjalan. Nah, tentunya hal tersebut akan berdampak positif, di mana pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Sama halnya dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga memiliki instrumen. Kebijakan fiskal memiliki 4 instrumen. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Nah, instrumen yang pertama yaitu pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional ini di mana pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, tujuan dari instrumen ini yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Nah, ada beberapa hal penting dari instrumen ini. Yang pertama, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk penerimaan pemerintah. Nah, yang kedua, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat atau kurang tepat, maka tindakan yang diambil oleh pemerintah yaitu melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang. Nah, instrumen yang kedua yaitu pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan pajak atau perpajakan dan pinjaman merupakan paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah, menurut Alvin Hassen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, diperlukannya suatu resep. Nah, ketika terjadi depresi ekonomi, jalan yang ditempuh yaitu anggaran defisit. Nah, ketika terjadi inflasi, jalan yang ditempuh yaitu anggaran belanja surplus. Sama halnya dengan instrumen pembiayaan fungsional, instrumen pengelolaan anggaran juga memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak, serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, dalam masa depresi, di mana banyak sekali terdapat pengangguran, nah, untuk mengatasi hal tersebut, di mana jalan satu-satunya yaitu mengurangi belanja pemerintah. Instrumen yang ketiga yaitu instrumen stabilitas anggaran otomatis. Pada instrumen ini diharapkan terjadinya keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah. Nah, dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas, manfaat, dan biaya relatif dari setiap paket program. Nah, dalam instrumen ini, dapat beberapa hal yang diterapkan. Yang pertama, dalam periode kesempatan kerja. Yang pertama, dalam periode kesempatan kerja penuh, pajak diusahakan surplus. Yang kedua, apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, program pajak tidak diubah, namun terdapat konsekuensi berupa penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Nah, sedangkan instrumen yang keempat yaitu anggaran belanja
seimbang. Pada kebijakan ini, di mana kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara itu berbeda-beda. Nah, hal ini bergantung pada keadaan, arah yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, berikut beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mendapat manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran. Nah, yang pertama ada anggaran berimbang, yang kedua ada anggaran surplus, dan yang ketiga ada anggaran defisit. Yang pertama adalah anggaran berimbang. Nah, anggaran ini diartikan di mana pengeluaran atau belanja pemerintah sama besarnya dengan penerimaan. Keadaan seperti inilah dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Yang kedua, anggaran surplus. Anggaran ini diartikan tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi. Yang ketiga, anggaran defisit. Nah, anggaran ini di mana anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Untuk mengatasi anggaran ini di mana pemerintah dapat melakukan pinjaman atau mencetak uang, karena jika terjadinya defisit maka akan menyebabkan inflasi sehingga pemerintah harus meminjam atau mencetak. Selanjutnya kita akan membahas peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai beberapa peran untuk mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan lebih baik. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, dan jumlah transfer oleh pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 peran kebijakan fiskal, di mana yang pertama menurunkan tingkat inflasi, yang kedua meningkatkan produk domestik bruto, yang ketiga mengurangi tingkat pengangguran, dan yang keempat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, langsung saja yang pertama yaitu menurunkan tingkat inflasi. Untuk menurunkan tingkat inflasi, kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu berupa mengurangi pengeluaran pemerintah. Nah, caranya di mana pemerintah dapat menunda atau membatalkan proyek-proyek yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah, dengan demikian, uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah sehingga laju inflasi dapat dikurangi atau diturunkan. Nah, yang kedua, peran yang kedua meningkatkan produk domestik bruto. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu dengan cara meningkatkan atau memperbesar pengeluaran pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Dengan adanya proyek-proyek tersebut, tentunya akan terjadi permintaan barang maupun jasa. Sehingga adanya permintaan barang dan jasa tersebut akan mendorong adanya produksi dari masyarakat. Yang selanjutnya peran yang ketiga, yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi ke pengusaha. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan jasa tenaga kerja. Misalnya, seperti proyek pembangunan jalan, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya, tentunya akan membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, dengan adanya proyek-proyek tersebut juga membutuhkan
aneka ragam macam barang seperti batu, pasir, semen, dan lainnya, sehingga dapat disediakan oleh masyarakat dan tentunya pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, melalui kebijakan tersebut, tingkat pengangguran dapat dikurangi. Peran yang keempat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kebijakannya yaitu berupa pengeluaran pemerintah, misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung, atau berupa pembelian peralatan kantor, peralatan rumah sakit, dan peralatan militer. Nah, semua hal tersebut juga melibatkan tenaga kerja, di mana tentunya akan memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa pendapatan. Nah, sebagai contoh lain yaitu masyarakat yang bekerja sebagai supplier atau penyedia bahan bangunan akan mendapat keuntungan ketika dilaksanakannya proyek-proyek pembangunan baik jalan, jembatan, gedung pemerintah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sehingga melalui pekerjaan tersebut, masyarakat mendapat sebuah pendapatan.